Halo everyone, hari ini beta mau sharing lagi tentang etika-etika tidak tertulis yang tidak boleh dilakukan, yang wajib kita tahu. Ya, ada 7 etika yang beta mau share yang tidak boleh kita lakukan ketika kita ada berpapasan atau lagi bersama orang lain. Ini wajib kita tahu. Oke, yang pertama adalah jangan pernah meludah di depan orang lain ya. Jadi ketika kita lagi sama-sama dengan seseorang atau lagi di banyak orang, di acara, di event atau lagi di pertemuan apa saja, dan ketika kita sedang duduk bersama-sama ataupun berdiri bercerita atau dalam keadaan apa saja, kita tidak boleh meludah di depan orang lain. Oke, yang berikut adalah jangan menceritakan kebahagiaanmu kepada orang yang lagi bersedih. Ya, jadi ketika kita lagi bersama orang yang bersedih, kita dilarang untuk menceritakan kebahagiaan kita. Karena ketika kondisi hatinya seseorang lagi tidak enak, dia lagi bersedih dan kita menceritakan kebahagiaan kita, bisa saja kita tidak memiliki rasa empati terhadap dia. Harusnya di saat dia bersedih, kita pun turut merasakan kesedihannya dia. Oke, yang berikut adalah jika kita menelepon orang dan orang itu tidak menjawab untuk panggilan pertama, pahamilah bahwa orang tersebut lagi sibuk ya. Jadi ketika dia bisa menjawab telepon kita, berarti dia lagi free. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab telepon kita, itu berarti bahwa dia lagi sibuk. Karena orang yang ditelepon berulang-ulang kali dan tidak menjawab, berarti dia lagi sibuk. Ini terlepas dari orang-orang yang punya persoalan dengan kita atau punya masalah lain-lain. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan kita, ketika kita menelepon sekali dan tidak dijawab, pastikan bahwa orang tersebut lagi sibuk. Ya, oke, yang berikut adalah jika orang lain mengirim pesan, jika orang lain mengirim pesan ke kita dan chatnya panjang, jangan pernah membalas dengan jawaban yang singkat. Ya, jadi begini etikanya bahwa ketika orang memberikan teks pesan yang panjang, dia boleh menjelaskan dan menerangkan sesuatu dengan sangat detail dan rinci, dan jawabannya kita hanyalah dengan kata oke, iya, yes. Itu sangat dilarang. Etikanya menurut saya itu tidak baik untuk menjawab seseorang yang sudah memberikan pesan kepada kita dengan panjang, detail, rinci, dan jelas. Oke, yang berikut adalah jika kita belum bisa menepati janji kita, usahakan kita harus memberikan alasan dan jawabannya ketika kita bertemu dengan orang tersebut. Atau kita bisa telepon, kita bisa kasih teks, pesan teks, atau pesan-pesan dalam bentuk apa saja. Yang penting kita wajib mengkonfirmasi ke orang tersebut bahwa kita belum bisa menepati janji kita. Oke, yang berikut adalah jangan mencela saat orang lain lagi berbicara. Ya, etika yang satu ini perlu diperhatikan karena ketika kita lagi dalam kondisi formal atau lagi bercerita dengan orang lain informal atau dalam kondisi rapat atau apa saja, ketika seseorang masih memberikan pendapat atau orang tersebut masih berbicara, pastikan kita tidak mencela orang tersebut sementara orang tersebut berbicara. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu atau kita tidak setuju dengan pendapat orang tersebut, pastikan setelah selesai orang tersebut berbicara, maka kita boleh mengajukan diri untuk berbicara. Ya, oke. Terus yang berikut adalah jangan mencela pemberian orang lain. Jika tidak suka, cukup kita saja yang tahu. Jadi ketika orang memberikan kita sesuatu, kalau kita tidak suka, pastikan diri kita sendiri yang tahu. Dan jangan pernah bercerita lagi ke orang lain bahwa ada pemberian yang kita tolak. Itu etikanya menurut saya juga itu kurang tepat. Nah, ini etika-etika yang wajib kita tahu, yang secara tidak tertulis tapi sangat berpengaruh. Ya, biasanya sikap, perilaku, tingkah laku, tutur kata kita itu
sangat besar pengaruhnya terhadap mental dan emosinya seseorang. Jadi pastikan ketika kita berpapasan dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, menjalin relasi sosial dengan orang lain, pastikan etika-etika ketika kita bersosial itu wajib kita tahu dan wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian, thank you.